Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan kepikiran, apa sih yang sebenarnya bikin perangkat di rumah kita itu jadi pintar? Maksud saya, di balik bola lampu yang tiba-tiba nyala cuma gara-gara kita suruh pakai suara, atau bel pintu yang bisa ngenalin wajah kurir paket, pasti ada otak tersembunyi yang ngatur semuanya kan? Sering banget kita cuma menikmati keajaibannya aja dan lupa sama sosok pahlawan tanpa tanda jasa di dalamnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar otak tersebut. Kita bakal lihat langsung mesin penggerak di balik keajaiban perangkat sehari-hari kita. Dan asal tahu aja, otak mungil ini berdetak kenceng banget. Tepatnya sampai 240 MHz. Coba bayangin, untuk ukuran chip yang cuma sekecil kuku jempol Anda, angka segini tuh benar-benar luar biasa. Kecepatan ini bukan cuma soal seberapa cepat dia memproses data ya. Ini soal mendobrak batasan, membuka segudang kemungkinan yang dulunya mustahil banget dilakuin sama perangkat sekecil ini. Selamat datang di sesi bedah teknologi kita hari ini. Kita bakal nyelam langsung ke dalam cetak biru dari salah satu inovasi paling keren di dunia Internet of Things, yaitu System on a Chip atau SoC buatan Espressif, ESP32S3. Dokumen rujukan kita kali ini adalah lembar data resmi mereka yang tebelnya lebih dari 70 halaman. Jujur aja bahasanya kaku dan padat banget, tapi tenang, kita udah ramu sedemikian rupa supaya jauh lebih asyik. Kalau Anda ngikutin perkembangan smart home, Anda pasti sadar kalau Espressif ini sukses bikin siapa aja bisa nyiptain perangkat pintar. Dan seri S3 ini bukan mikrokontroler biasa. Ini tuh mesin gahar yang lagi nyetir gelombang baru revolusi IoT. Biar gampang, kita udah pecah pembahasan ini jadi 5 bagian seru. Pertama, kita kenalan dulu sama ESP32S3. Terus, kita cek kekuatan pemrosesan intinya. Lanjut ke konektivitas nirkabel, lalu periferal dan keamanan, dan terakhir gimana aplikasi nyatanya di lapangan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengenal ESP32S3, si kota mikroskopis. Cara paling gampang buat mahamin betapa rumitnya chip ini adalah dengan ngebayanginnya sebagai sebuah kota metropolis yang super sibuk. Semuanya punya tugas masing-masing. Kalau kita bedah anatominya, di satu sudut ada CPU dan memori. Nah, ini ibarat balai kota atau pusat pemerintahannya. Terus bergeser sedikit, ada sirkuit nirkabel yang bertugas jadi stasiun pemancar buat komunikasi. Dan di area lainnya, berjejer periferal yang fungsinya persis kayak pelabuhan dan jalan tol, ngehubungin kota mungil ini sama dunia luar. Semuanya terintegrasi dengan sangat rapi dan presisi. Sekarang masuk ke bagian kedua, kekuatan pemrosesan inti. Mari kita jalan-jalan ke pusat kotanya. Kita zoom in langsung ke balai kota tadi. Disinilah jantung ESP32S3 berdetak, ditenagai oleh mikroprosesor Extensa Dual Core 32-bit LX7. Tapi jangan cuma fokus di kata dual core-nya aja ya. Yang bikin ini spesial tuh ada di bus data 128-bit dan perintah SIMD. SIMD itu singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Kalau pakai bahasa sehari-hari, intinya chip ini nggak perlu capek-capek ngurusin data satu persatu kayak antrian kasir. Dia bisa langsung ambil banyak bongkahan data dan memproses semuanya berbarengan dalam satu tarikan nafas. Ini benar-benar upgrade gila-gilaan buat nanganin tugas berat, kayak jalanin kecerdasan buatan buat ngenalin suara secara langsung. Terus, sekuat apa sih tenaga aslinya? Nah, biar kebayang, coba kita intip skor core mark-nya. Ini semacam tolak ukur standar buat performa CPU. Kalau cuma satu inti yang lari di 240 MHz, skornya sekitar 613. Udah lumayan kan? Tapi begitu kedua intinya digenjot barengan, boom, skornya langsung meroket hampir 2 kali lipat jadi lebih dari 1181. Skalanya mantap banget. Buat para developer, ini ibarat punya mesin cadangan yang siap ngasih tenaga ekstra kapanpun aplikasi mereka tiba-tiba butuh ngebut. Tapi tunggu dulu, di dunia nyata, tenaga mesin yang gahar biasanya bakal nguras baterai dengan cepat banget kan? Nah, disinilah jeniusnya arsitektur chip ini. ESP32S3 itu dibekalin unit manajemen daya yang punya koprosesor daya ultra rendah, atau kita sebut aja ULP. Ada dua varian di sini, ULP RISC-V dan ULP FSM. Jadi gini cara kerjanya, daripada CPU utama yang rakus daya nyala terus-terusan, sistem bisa disuruh tidur nyenyak. Sementara itu, si koprosesor ULP yang super hemat energi ini bakal bertindak kayak satpam malam. Dia tetap bangun buat keliling ngecek kondisi, misalnya baca sensor suhu. Kalau ada sesuatu yang janggal, barulah dia ngebangunin si CPU utama. Trik ini benar-benar luar biasa buat memanjangin umur baterai. Sensor yang tadinya cuma tahan hitungan hari, sekarang bisa awet berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lanjut ke bagian ketiga, konektivitas nirkabel. Gimana caranya kota mikroskopis ini ngobrol sama dunia luar?
Otak yang pinter bakal percuma kalau cuma jago kandang dan terisolasi, betul? Makanya buat urusan komunikasi, kita dapat Wi-Fi 2,4 GHz, standar BGN, yang bisa ngebut mindahin data sampai 150 megabit per detik. Buat sekelas microcontroller, ini udah ngebut banget. Tapi yang paling keren menurut saya adalah fitur keragaman antena atau antena diversity. Pernah nggak sih perangkat pintar Anda tiba-tiba offline karena sinyalnya kehalang tembok tebal? Nah, dengan fitur ini, sistem bisa milih secara dinamis antara dua antena fisik buat ngunci sinyal yang paling kuat. Jadi koneksi jauh lebih stabil. Oh iya, satu lagi, ada fitur 802.11 MCFTM. Ini fitur canggih yang bikin perangkat bisa ngukur jarak antar titik Wi-Fi. Bener banget, ini ngebuka jalan buat bikin semacam GPS berakurasi tinggi di dalam ruangan. Nggak cuma Wi-Fi, chip ini juga dibekali dukungan buat Bluetooth Low Energy versi 5 dan Bluetooth Mesh. Ini pas banget kalau Anda mau bikin ekosistem puluhan lampu pintar yang saling ngobrol di seluruh rumah. Yang bikin melongol di sini adalah mode daya tingginya yang bisa nembus 20 dBm. Buat ukuran Bluetooth, daya tembus sinyal sejauh ini tuh gokil banget. Dan karena chip ini nyimpen pemancar Wi-Fi dan Bluetooth di satu atap yang sama, Espressif udah nyiapin mekanisme koeksistensi internal. Perangkat kerasnya bakal otomatis ngatur lalu lintas sinyal, jadi Wi-Fi dan Bluetooth bisa ganti-gantian pakai antena fisik yang sama tanpa harus berantem dan bikin koneksi putus. Pintar banget kan? Bagian keempat nih, peripheral dan keamanan. Ibarat jalan raya dan brankas bank di kota kita. Sekarang kita intip gimana sih otak ini ngendaliin tangan dan kakinya. Kalau Anda suka ngoprek hardware, antar muka di chip ini tuh bener-bener taman permainan. Kita ngomongin 45 pin GPIO, itu pin yang bisa disulap jadi input atau output apa aja. Butuh jalur komunikasi digital yang kencang? Ada banyak pilihan untuk SPI, UART, dan I2C. Mau pasang layar? Ada antarmuka LCD khusus. Mau nambahin fungsi vision? Antarmuka kamera udah ready. Bahkan, yang bikin greget, ada 14 pin yang bisa langsung baca sentuhan kapasitif. Jadi Anda nggak perlu lagi repot nambahin chip ekstra cuma buat bikin tombol sentuh di produk Anda. Fleksibilitasnya benar-benar ngebebasin Anda buat ngambungin sensor apapun. Tapi ya, ngatur lalu lintas sinyal dari pin sebanyak itu pastinya butuh manajemen pasokan listrik yang ketat. Kalau enggak, bisa kacau. Alih-alih ngelempar daya yang sama ke semua bagian tanpa pandang bulu, ESP32S3 ini ngebagi-bagi dayanya dengan sangat metodis. Ada regulator voltase khusus buat ngurusin sistem digital, ada lagi buat bagian analog, dan ada wilayah khusus berdaya rendah. Semuanya diatur rapi supaya bagian yang lagi kerja keras dapat listrik stabil, sementara bagian yang lagi ngantai nggak buang-buang daya percuma. Oke, sekarang kita ngomongin hal yang nggak kalah penting, ancaman siber. Begitu perangkat nyambung ke internet, hacker selalu ngintai. Makanya punya akselerasi perangkat keras buat kriptografi bawaan ini tuh bukan sekedar pelengkap, ini wajib. Di sini ada fitur Secure Boot yang memastikan perangkat Anda cuma mau jalanin perangkat lunak asli yang nggak dimodifikasi. Ada juga Encryption Flash buat ngunci kode sensitif Anda biar nggak dicolong dari memori. Ditambah lagi akselerator hardware murni untuk enkripsi kelas berat kayak AES, RSA, dan hash. Karena ini semua dikerjain pakai hardware khusus, proses pengamanan bisa jalan instan tanpa bikin prosesor utama ngos-ngosan. Intinya, perangkat pintar Anda nggak bakal jadi pintu belakang buat hacker masuk ke jaringan rumah Anda. Terakhir, bagian kelima, aplikasi IoT di dunia nyata. Gimana cetak biru ini benar-benar diwujudkan? Sejauh ini kita udah ngebahas seabrak detail teknis yang mungkin bikin pusing. Tapi buat apa sih semuanya ini? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, semua spesifikasi Dewa tadi bisa diaplikasiin ke mana aja. Chip ESP32S3 ini bisa jadi otak utama yang ngendaliin seluruh ekosistem smart home di rumah Anda. Dia cukup stabil buat diandalkan ngumpulin data di perangkat kesehatan, cukup tangguh juga buat disiksa di pabrik untuk keperluan otomatisasi industri, dan bahkan tenaganya sanggup dipakai buat ngatur pergerakan motor dan sensor di sebuah robot layanan. Coba pikirin, satu keping silikon sekecil ini adaptabilitasnya bener-bener di luar nalar. Dan sejujurnya, ini bagian favorit saya. Chip ini benar-benar mendobrak batasan soal apa yang bisa dilakuin oleh perangkat pinggiran alias edge devices, karena dia punya prosesor dual core plus instruksi vektor SIMD yang kita bahas di awal tadi. Perangkat mungil ini ternyata cukup kuat buat mikir sendiri. Dia bisa ngejalanin machine learning dasar secara lokal. Jadi alih-alih perangkat Anda harus terus-terusan kirim data suara atau gambar ke server cloud yang makan waktu dan kuota, dia bisa ngenalin perintah suara atau wajah langsung di tempat. Responsnya jadi secepat kilat, dan yang paling penting, data privasi Anda tetap aman dan nggak kemana-mana. Pada akhirnya, setelah membedah habis-habisan lembar datanya, satu hal jadi sangat jelas.
Espressif berhasil masukin performa kelas berat, efisiensi daya yang ekstrim, ditambah keamanan sekelas brankas bank. Semuanya ke dalam sekeping silikon yang super kecil. Kita udah ngeliat langsung pondasi teknis yang sekarang lagi bikin komunitas IoT sedunia kegirangan ngoprek. Jadi, setelah Anda tahu betapa gilanya potensi dari otak mikroskopis ini, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal apa yang bisa dilakukan chip ini, tapi apa yang bakal Anda bangun selanjutnya dengan teknologi sekeren ini. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini, dan selamat bereksperimen.